Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk klik subscribe, yaitu tombol merah yang ada di bawah video ini di sebelah kanan, dan jangan lupa like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum rekan, jangan lupa klik tombol subscribe yaitu tulisan merah di sebelah kanan bawah video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, gratis loh, terima kasih. Assalamualaikum rekan, hari ini enaknya kita masak apa ya? Jadi hari ini insya Allah cutnya mau kasih tutorial, tips dan triks masak kuah lontong yang enak, murah, dan pastinya gampang diduplikasikan di rumah kalian masing-masing. Untuk yang penasaran gimana caranya, langsung aja yuk kita simak videonya. Siapin bahan-bahan ini yuk untuk buat kuah lontongnya. Yang pertama ada 1 siung bawang merah, udah dibagi 2. Terus ada 1 siung bawang putih, ada juga 6 buah kemiri. Terus ada 1 ruas kunyit sebesar setengah jari kelingking. Ada 1 ruas jahe. Kemudian di sini juga Cunya tambahkan 1 genggam cabai rawit untuk menambah rasa pedas di kuahnya. Jangan lupa siapkan bahan-bahan untuk wangi-wangian kuahnya. Di sini ada batang serai, nanti digeprek, kemudian daun kunyit dipotong-potong, daun salam. Kemudian ada daun jeruk nipis, nanti kita cubit kecil tengahnya untuk menghasilkan aroma segar. Lengkuas seperti biasa dikupas lalu digeprek, dan bawang merah dicuci bersih lalu dirajang iris tipis. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kita siapin bumbu-bumbu untuk sayurannya. Di sini ada 1 ikat daun melinjo, terus ada 10 buah kacang panjang. Di sini ada 1 genggam buah melinjonya, nanti akan kita bagi 2. Nah, terus yang terakhir di sini ada Cunya siapin juga nangka muda kira-kira sebanyak 2 genggaman kita. Nah, bisa dilihat ya, ini nangkanya masih keras dan warnanya masih hijau muda. Daun-daunan yang akan kita jadikan wangi-wangian kuahnya udah dipotong-potong. Di sini ada daun kunyit. Kemudian untuk batang serai dan lengkuasnya udah digeprek bersamaan. Terus untuk bawang merahnya udah dirajang halus. Daun jeruknya juga udah dicubit-cubit kecil bagian tengahnya, dan juga daun salam. Sedangkan untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan semuanya udah dicuci bersih dan ukurannya sudah diperkecil supaya lebih mudah dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Untuk bumbu-bumbu yang mau kita haluskan ke dalam blender, masukkan yang pertama ada bawang merah. Di sini udah dipotong kecil supaya memudahkan prosesnya. Kemudian kita masukkan juga kemiri dan bawang putihnya. Masukkan sedikit kunyitnya. Ini untuk menghasilkan warna yang lebih kuning. Terus masukkan juga jahe. Baru kemudian kita masukkan 1 genggam cabai rawit. Jangan lupa untuk memudahkan proses blendernya, masukkan kira-kira 1/4 gelas air putih. Langsung aja kita blender semua bahan-bahannya untuk dihaluskan. Di sini Cutnya memblendernya selama lebih kurang 20 sampai dengan 30 detik. Tapi opsional, kalau misalkan kalian mau lebih halus itu boleh lebih lama dari 30 detik. Atau kalau mau lebih bertekstur gitu kuahnya, boleh di bawah 10 atau 20 detik untuk hasil yang lebih kasar. Untuk sayuran yang tadi, di sini Cunya udah potong-potong 1 ikat daun melinjonya. Untuk buah melinjonya Cutnya bagi 2 seperti ini. Cunya potong kacang panjangnya yang tadi 10 buah sama besar. Dan yang terakhir udah juga Cunya potong kecil lagi, ada buah nangka mudanya. Masukkan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan ke dalam wajan penggorengan, kemudian hidupkan apinya dalam keadaan sedang. Dirasa-rasa saja, kalau memang sudah panas boleh langsung dimasukkan irisan bawang merah ke dalam wajan. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan minyak terlalu banyak karena tujuannya hanya untuk menumis bawang merahnya saja. Nah, ini kalau memang dirasa sudah cukup panas minyaknya, selanjutnya boleh langsung kita masukkan irisan bawang merah yang sudah kita siapkan. Masukkan semuanya ke dalam wajan, kemudian jangan lupa aduk merata supaya
Masaknya juga merata ke seluruh bawangnya. Kalau bawangnya sudah berubah warna, langsung aja kita masukkan. Di sini ada lengkuas yang sudah digeprek, kemudian daun jeruk nipis, masukkan juga daun salam, kemudian masukkan batang serai dan juga daun kunyit ke dalam wajan penggorengan. Kemudian aduk rata sampai semua daun-daunan tadi menjadi layu. Kalau daun-daunannya sudah mulai layu dan juga wanginya sudah mulai tercium, tinggal kita tambahkan aja bumbu yang udah dihaluskan di blender tadi ke dalam wajan. Kemudian kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Kalau sudah mendidih, langsung aja kita masukkan. Di sini cutnya udah siapkan setengah cangkir santan. Nah, untuk tips aja sebenarnya lebih enak kita menggunakan santan segar sebagai bahan untuk membuat kuah lontongnya. Tapi di sini karena cutnya udah punya stok santan yang banyak dan santannya itu harus dibekukan supaya lebih tahan lama. Jadi makanya cutnya pakai santan yang udah ada di freezer. Makanya bentuknya es batu seperti ini. Wadahnya udah cutnya pindahkan dari wajan ke panci yang ukurannya jauh lebih besar supaya lebih gampang dalam mengaduknya, dan juga panas yang dihasilkan itu lebih merata sehingga lebih cepat matangnya. Di sini tinggal kita aduk saja secara perlahan dan kita tunggu sampai mendidih dan santannya mencair semuanya. Setelah mendidih, selanjutnya tinggal kita masukkan saja sayur-sayuran yang udah kita siapkan tadi, yang udah kita potong kecil-kecil ke dalam panci. Nah, tinggal kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk merata, dan kita tunggu sampai semua sayur-sayurannya menjadi layu. Untuk di sini cunya tidak menambahkan garam sedikit pun lagi, karena untuk bahan penunjang makan lontong seperti yang kita masak tadi di video sebelumnya ada tauco, itu tauconya udah sangat asin. Dan untuk di video selanjutnya cunya akan masak juga untuk topping lontongnya. Di situ ada teri medan yang juga asin, tempe gorengnya juga udah ditambahin garam. Untuk bawangnya juga udah ditambahin garam, untuk kacangnya juga udah ditambahin garam, jadi no garam lagi untuk di kuahnya ya kawan-kawan. Nah, cunya tambahkan di sini 1 sendok teh ekstrak bumbu ayam kampung atau bisa juga setengah sendok makan. Lalu aduk-aduk secara perlahan supaya merata. Nah, untuk yang penasaran, di sini cunya kasih tahu. Nah, ini dia bumbu ekstrak daging ayam kampung dari Indofood. Sekarang kita tinggal tunggu sampai sayurannya jadi layu. Sayurannya udah layu, bisa dilihat ya. Nah, ini berarti tandanya udah matang, tinggal kita matikan saja apinya. Mulai langsung dicicipi dan selamat mencoba.